Halo teman-teman, pasti kalian tahu kan apa itu HAM? Yap, hak asasi manusia. Tapi kalian paham gak sih apa yang dimaksud HAM itu? Menurut KBBI, HAM itu ialah hak yang dilindungi secara internasional yang ada dalam deklarasi PBB, Declarations of Human Rights. Seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Ada pula HAM menurut Wikipedia yang diartikan sebagai konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Selain menurut Wikipedia dan KBBI, ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapat mereka mengenai pengertian HAM. Seperti John Locke menyebutkan bahwa HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia sebagai hak yang kodrati dan bersifat mutlak. Lalu ada juga Profesor Kuncoro Purbo Pranoto juga menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Setiap manusia mempunyai hak sesuai dengan kodratnya. Pada hakikatnya, tidak dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dijelaskan pengertian dari HAM, yaitu seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Lalu, di manakah kita bisa menggunakan HAM? Kita bisa menggunakan HAM dimanapun dan dimana saja. Mari kita lanjut ke macam-macam HAM yang terdapat 6 macam. Yang pertama ialah hak asasi pribadi atau personal rights. Dalam hak asasi pribadi terdapat beberapa hak, antara lain ialah hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights yang didapatkan ialah antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Lalu yang ketiga ialah hak asasi hukum. Hak yang didapat antara lain hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak untuk mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Lalu yang keempat, ada hak asasi politik atau political rights. Hak yang didapat ialah antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut dalam pemerintahan, lalu hak memilih atau dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik, ataupun saran. Yang kelima ialah hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights. Hak yang didapat ialah antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak yang didapat ialah antara lain hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Lalu hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Lalu hak memperoleh kepastian hukum. Lalu hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Lalu hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.
Dan berikut undang-undang yang mengatur tentang HAM. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28B ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal ini menjelaskan setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam jalinan kerja. Pasal 28D ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang serupa dalam pemerintahan. Dan ayat 4 menjelaskan tentang hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, dan pergi dari negaranya lalu kembali. Lalu, di sini ada 2 contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah pada tahun 1993. Marsinah, seorang aktivis buruh yang menjadi salah satu korban di era Orde Baru. Marsinah hilang lantaran diculik oleh sekelompok orang hingga kemudian mayatnya ditemukan di hutan di Husun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Perjuangan Marsinah mengalami puncaknya pada tanggal 5 Mei tahun 1993, yaitu ketika suatu malam ia diculik paksa oleh 5 orang algojo dari PT CPS. Menurut mereka, Marsinah pantas untuk mendapat siksaan karena ulahnya yang telah banyak merugikan perusahaan. Diperkirakan pada malam itulah Marsinah tewas, dan baru pada 9 Mei mayatnya ditemukan secara mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Nganjuk sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakors Tanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Marsinah. Salah satu dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Yang kedua ada tragedi Trisakti. Pada saat itu, ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998.
yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Diikuti bergerak majunya aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sedangkan sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Arteri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan huru-hara Kodam beserta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.